Oh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya di tengah situasi yang tidak menentu sekarang ini. Setidaknya kita punya kabar baik lah. Ini kalau dari kita baca dari penilaian The Straits Times yang membuat prediksi bahwa Presiden Prabowo itu akan menjadi salah satu tokoh berpengaruh dunia bersama antara lain Presiden Donald Trump yang akan segera dilantik di Amerika Serikat, Xi Jinping, dan juga pemimpin Rusia Putin. Dan Prabowo ini disebut akan memiliki peran sangat besar di dunia dan itu mulai terlihat dari peran aktif Prabowo dalam berbagai forum-forum dunia. Wah, sepertinya bertubi-tubi berita masuk ke Republik ini. Jadi kalau berita itu akhirnya disandingkan dengan berita hari ini, bahwa Prabowo dinobatkan sebagai tokoh yang berpengaruh di 2025, itu langsung kontras dengan Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya psikologi Republik ini akan terbelah. Barusan Presiden Jokowi diolok-olok, dipermalukan karena menjadi nominator sebagai tokoh terkorup 2024. Tiba-tiba ada berita dari mana tadi, dari Straits Times ya, itu koran Singapura itu ya, yang menempatkan Presiden Prabowo bersama dengan siapa, Jinping dan Vladimir Putin sebagai presiden yang akan mempengaruhi global politics di 2025. Jadi alasannya saya kira masuk akal karena Presiden Prabowo berupaya untuk mencari celah di dalam dunia yang dijepit oleh superpower supaya Indonesia bisa diingat, dikenal atau diakui di dalam fora internasional. Karena itu Prabowo mondar-mandir terus ke luar negeri, sangat kontras dengan yang dilakukan Jokowi beberapa waktu lalu sama di pemerintah yang tidak pernah mengikuti peristiwa-peristiwa di luar negeri. Jadi sekali lagi bandulnya sebetulnya bergerak secara sangat ekstrim. Jokowi tidak pernah mempromosikan Indonesia ke luar negeri. Prabowo di awal pemerintahannya mondar-mandir ke luar negeri untuk cari siasat supaya Indonesia bisa diakui masuk dalam global player. Dan itu yang dibaca oleh The Straits Times di Singapura dan menjadikan Prabowo sebagai satu dari sekian, dari sedikit leader yang akan mempengaruhi 2025. Jadi itu yang kita sebut sebagai kontras. Ketika Pak Jokowi diolok-olok dunia, Pak Prabowo justru dipuji-puji dunia, kan itu yang kita sebut keajaiban di dalam dalam sejarah dunia. Dan selalu ada kontras memang kalau kita mau coba melihat secara lebih metafisik, bahwa kekuasaan yang pongah itu akhirnya berhenti menjadi semacam olok-olok, dan kekuasaan yang sedang menanjak hanya mungkin juga menerbitkan harapan pada publik internasional kalau Presiden Prabowo memutuskan hubungan dengan rejim sebelumnya. Kalau tidak, ya itu artinya peluang Prabowo untuk dieluk-elukan atau dijadikan simbol pemimpin baru di dunia itu akan ada beban di belakangnya, yaitu politik Presiden Jokowi sebelumnya yang buruk, yang kemudian dapat nominasi sebagai pemimpin terburuk dunia. Tentu ini sangat menarik ya, karena yang memprediksi adalah The Straits Times, media yang sangat berpengaruh di kawasan regional, dan ini kebetulan ya terbitnya itu di Singapura, negara tetangga kita yang kita tahu itu adalah proksi besar dari maksud saya proksi dari negara besar seperti Amerika Serikat. Tentu saja ada kalkulasi dari The Straits Times berdasarkan uji kapasitas Prabowo untuk tampil sebagai pemimpin dunia. Itu dibasiskan pada kebijakan Prabowo tentu saja, dan itu berarti ada beban pada Prabowo atau ada PR pada Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa 2025 Indonesia akan dikenal di dunia sebagai negara yang sudah luput dari tutorisasi rejim sebelumnya, yaitu rejim Jokowi yang justru buruk di mata dunia. Jadi sekali lagi kualitas Prabowo akan diuji, apakah di dalam waktu singkat dalam satu semester ini Prabowo bisa menunjukkan satu kapasitas
kemampuan Indonesia untuk masuk di dalam mempengaruhi global politics. Kan kita tahu bahwa Prabowo mengambil risiko untuk masuk ke BRICS dan dikritik di situ karena seolah-olah Prabowo menghindar atau mengabaikan koneksi dengan dunia barat, yaitu intinya. Tetapi justru itu yang jadi pertaruhan Prabowo, bahwa dia harus buktikan bahwa masuk ke dalam BRICS bukan berarti masuk dalam satu blok yang kemudian meninggalkan blok yang lain. Jadi kelihayan diplomasi Pak Prabowo mesti ditopang oleh Menteri Luar Negerinya yang harus dari sekarang mulai memperhatikan kecermatan di dalam melayani agenda-agenda diplomasi internasional. Tuh Pak Sugiono tentu belajar dari kasus-kasus kemarin bahwa beliau seringkali belum cukup lincah untuk menangani global issues atau bahasa tubuh seorang diplomat. Kan Menteri Luar Negeri itu artinya berlapis-lapis bahasa tubuhnya, bukan satu lapis saja, supaya terlihat bahwa dia mampu untuk membaca dua lapis ke depan dan dua lapis kiri kanan atas bawah, supaya dia mampu untuk mengolah ruang diplomasi internasional itu sehingga tidak terjebak hanya pada satu aspek saja. Kira-kira itu poin yang harus dilakukan oleh Menteri Luar Negeri. Dan Presiden Prabowo tentu punya semacam sebut aja keyakinan bahwa dia bisa tampil sebagai prototip baru politik internasional Indonesia yang yang tidak dijalankan oleh presiden sebelumnya, Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya sama seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY itu mampu untuk menghidupkan wacana politik dunia berdasarkan kapasitas kepemimpinan Indonesia. Dan itu juga yang saya kira akan ditunggu oleh publik internasional, bahwa Pak Prabowo diminta untuk memperlihatkan satu profil yang memungkinkan orang melihat bahwa Indonesia tetap di dalam filosofi mendayung di antara dua karang, tetapi dalam tujuan yang lebih jangka panjang, yaitu menjadikan dunia ini lebih aman secara militer, lebih layak dihuni secara ekologis, dan lebih mampu untuk menghasilkan peradaban human dignity. Dan itu beban yang cukup berat pada Presiden Prabowo hari ini. Sebagai media yang berpengaruh di kawasan, selain Straits Times ini jadi acuan para pengambil kebijakan, Straits Times juga menjadi acuan bagi para investor. Tentu ini kalau dipersepsi secara positif oleh para investor, akan dampaknya juga akan bagus buat Indonesia. Tentu The Straits Times menjadi acuan juga para investor untuk menilai apakah mungkin 2025 itu jadi semacam patokan baru bahwa investasi yang diinginkan masuk ke Indonesia itu bisa betul-betul memperlihatkan semacam wajah baru dari politik ekonomi Indonesia atau ekonomi politik Indonesia. Yang pertama tentu investor akan melihat kalau ada stabilitas politik dan Indonesia berhasil memunculkan diri dalam wacana politik global, tentu ada hal yang harus dipamerkan Indonesia di wacana politik global. Secara militer mungkin masih berat itu, karena Indonesia bukan didesain, atau politik Indonesia tidak didesain untuk bertanding dalam segi superpower. Dan lebih mungkin kalau Indonesia memproduksi dan mengekspor demokrasi itu, memperlihatkan bahwa Indonesia tumbuh di dalam peradaban hak asasi manusia, memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia taat pada dokumen-dokumen hasil perjanjian climate, perjanjian lingkungan untuk merawat lingkungan. Jadi semua itu saya kira jadi indikator baru bahwa seorang pemimpin dunia di 2025 harus speak environmental ethics, paham human solidarity, dan mampu untuk memberi aura perdamaian pada ketegangan global yang hari-hari ini masih berlanjut di Timur Tengah, di kawasan Cina Selatan, atau di Danau Pasifik, di Asia Pasifik terutama tuh. Nah, itu yang saya kira ada pada kapasitas pemerintahan Presiden Prabowo hari ini. Tetapi juga dengan kata lain bahwa fokus pada global politics itu artinya tidak boleh meninggalkan problem dalam negeri, yaitu potensi krisis ekonomi, potensi inflasi karena kenaikan harga akibat BPN, potensi ketegangan etnis atau rasial bahkan, atau ketegangan sosial umumnya karena masalah-masalah
politik agraria atau konflik agraria. Jadi semua hal itu harusnya jadi semacam patokan baru bahwa Indonesia bisa memenuhi semacam harapan atau hasil survei dari The Straits Times bahwa Presiden Prabowo bisa tampil sebagai pemimpin dunia dengan dua kapasitas, yaitu kemampuan untuk memperlihatkan potensi Indonesia di dalam merawat lingkungan dan potensi Indonesia di dalam mengoperasikan sistem demokrasi. Saya kira itu hal yang sangat mendasar, dan pada saat yang sama mesti ada semacam sikap terhadap pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Prabowo dan itu Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya Pak Prabowo akan diminta untuk memperlihatkan era baru. Era baru artinya meninggalkan era yang lama itu. Dan itu hal yang membuat kita percaya bahwa, atau bisa meyakinkan diri bahwa Indonesia akan dihitung kembali setelah urusan dalam negeri ya, hari-hari ini, yaitu imbas dari OCC-RP itu bisa diselesaikan dengan cara yang betul-betul berkualitas. Tentu ini sangat menarik ya, Bung Rocky, cara pandang media negara tetangga kita, Singapura, yang melihat Indonesia itu melalui Prabowo, peran kepemimpinannya di dunia internasional mulai dipertimbangkan kembali gitu ya, setelah era Jokowi yang selalu absen, tepatnya bukan absen ya, selalu membolos dalam setiap sidang majelis umum di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan ini nggak main-main karena memang Trump yang akan segera dilantik tanggal 20 nanti di Amerika ini menunjukkan ini tipikal figur yang kuat. Begitu juga dengan Xi Jinping dan juga Putin. Jadi ini adalah eranya figur-figur yang sangat kuat meskipun kontroversial yang akan memimpin dunia. Tentu Presiden Prabowo harus siapkan satu formula untuk memenuhi harapan dari para pemimpin dunia bahwa Prabowo sebagai Presiden Indonesia bisa setanding atau sebetulnya setanding dengan Putin yang masih berkuasa di Rusia dan Xi Jinping yang mengendalikan suplai ekonomi dunia melalui kepemimpinan dia. Tetapi sekali lagi Indonesia harus ada di dalam satu konsep yang memungkinkan publik internasional menilai bahwa Indonesia tetap demokratis tuh. Beda dengan Cina yang otoriter. Indonesia harus tetap menghormati lingkungan. Beda dengan sikap-sikap yang eksploitatif yang menyebabkan pemanasan global di industri di Cina, atau sikap Rusia yang tetap berupaya untuk tampil sebagai superpower. Jadi konsep keadilan global, konsep kematangan bangsa ini akan dinilai berdasarkan reputasi Pak Prabowo di dalam mengolah isu lingkungan, isu demokrasi, dan isu keamanan global. Nah itu yang sangat penting untuk dimulai dengan cara memastikan bahwa kabinet Prabowo itu akan dioperasikan berdasarkan 3 prinsip tadi, itu mampu untuk menghidupkan elemen perdamaian di dalam global security, mampu untuk mempertahankan keadilan ekologi kendati Indonesia tetap memerlukan pertumbuhan yang berbasis ekstraktif industri, dan yang ketiga mampu untuk memberi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan masuk dalam jebakan otoritarianisme. Saya kira itu dasar-dasar pikiran yang akan jadi pertimbangan atau percakapan publik ketika hari-hari 100 hari Presiden Prabowo itu sudah bisa dilampaui. Dan pelampauan itu juga akan ditagih publik apakah ada perampingan atau ada reshuffle, karena terbaca bahwa elemen-elemen atau unsur-unsur pengorganisasian kabinet ini masih berantakan, yaitu belum terlihat bahwa departemen teknis atau kementerian teknis itu sudah mampu menerjemahkan visi besar atau yang disebut 8 agenda pembangunan atau pemerintahan dari Presiden Prabowo. Jadi dalam detail itu juga kita ingin tahu apakah, atau ingin lihat nanti menteri-menteri mana yang tidak punya kapasitas dan seharusnya sudah di-reshuffle sebelum 100 hari, atau ya sebetulnya pada saat 100 hari, sehingga orang mulai membayangkan ada satu pemerintahan kabinet yang sudah firm untuk beraksi di panggung dunia itu. Saya kira itu harapan yang diinginkan atau diindikasikan bisa dicapai
melalui kepemimpinan yang betul-betul sudah final tuh. Dan sekarang kita masih lihat wah masih ada banyak compang-camping dalam kabinet Presiden Prabowo hari ini. Salam akal sehat. Oke.